Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang sudah kami diskusikan dengan judul analisis dampak penggunaan energi listrik pada air conditioner atau AC di Indonesia, di mana anggota kami ada Ulwani Supina dengan NIM 1908, ada Tania Ramola Siregar dengan NIM 19027, ada Cut Naura Siva dengan NIM 19037, dan ada saya sendiri Maratua Suluddin Lubis dengan NIM 19060. Next. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kepada Tania, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Konsumsi energi listrik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertambahan kebutuhan energi listrik ini tidak sejalan dengan pertumbuhan sumber energi listrik, sehingga mengakibatkan terjadinya krisis energi listrik di berbagai daerah Indonesia. Maka dari itu penelitian ini akan ditunjukkan untuk pengendalian dan penghematan dalam penggunaan AC, serta memberikan solusi dari segi pemerintah, perusahaan, dan engineer. Dampak batubara terhadap lingkungan dan sosial. Dampak lingkungan. 1. Perubahan bentang alam. Lubang-lubang tambang yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan harus ditutup melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan. Penutupan lubang tambang ini secara keseluruhan sangat sulit untuk dipenuhi, mengingat kekurangan tanah penutup akibat deposit batubara yang terangkat keluar dari lubang tambang jauh lebih besar dibandingkan tanah penutup yang ada. 2. Penurunan tingkat kesuburan tanah. Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan batubara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup. 3. Terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Pembukaan lahan untuk penambangan menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi akibat kegiatan pembukaan lahan. Terganggunya keanekaragaman hayati terutama flora dan fauna. 4. Penurunan tingkat kesuburan tanah. Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas penambangan batubara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup yang dapat mengubah sifat tanah terutama sifat asid. 5. Terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Pembukaan lahan untuk penambangan menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi akibat kegiatan pembukaan lahan, terganggunya keanekaragaman hayati terutama flora dan fauna. 6. Penurunan kualitas perairan. Kegiatan penambangan batubara memberikan kontribusi tinggi dalam menurunkan kualitas air, yaitu air sungai, menjadi keruh dan menjadi penyebab banjir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cut Naura Siva. Baik, selanjutnya yaitu penurunan kualitas udara. Di sini penurunan kualitas udara disebabkan oleh pembongkaran batubara dan juga mobilitas pengangkutan batubara dan juga peralatan dari dalam dan keluar lokasi penambangan. Kemudian ada pencemaran lingkungan akibat limbah penambangan. Limbah pertambangan ini biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi yang dapat mengalir keluar daerah pertambangan. Air yang mengandung kedua senyawa ini akan menjadi asam. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencemaran air tanah. Industri pertambangan pada pasca operasi akan meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang atau acid in drainage. Kemudian kita membahas dampak batubara terhadap lingkungan dan sosial. Yang pertama yaitu dampak sosial. Yang pertama itu konflik antar masyarakat dengan perusahaan. Jadi adanya konflik yang terjadi di antara masyarakat dengan perusahaan itu terjadi karena masalah pembebasan lahan, pencemaran air dan udara, adanya kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan warga pendatang. Kemudian yang kedua yaitu menurunnya kualitas kesehatan akibat debu. Penurunan tingkat kesehatan masyarakat bisa dilihat dengan semakin seringnya masyarakat yang terkena batuk dan penyakit pernapasan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya perubahan pola pikir masyarakat.
adanya kompensasi uang penggantian lahan, kemudian rusaknya lahan pertanian, serta adanya kesempatan bekerja di pertambangan mendorong masyarakat untuk beralih mata pencarian dari profesi petani ke profesi lain. Kemudian yang keempat yaitu perubahan struktur sosial masyarakat. Pengaruh negatif struktur sosial masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan yang mungkin bisa terjadi adalah perilaku atau kebiasaan yang bersifat negatif seperti perjudian, kebiasaan minum minuman keras, dan pola hidup konsumtif para karyawan. Selanjutnya yaitu dampak pengolahan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang pertama yaitu nelayan mengalami penurunan dalam menangkap ikan dan hal ini juga berpengaruh bagi penghasilan nelayan di sekitar yang berada pada dekat PLTU tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menurunnya kualitas kelapa dan hasil panen. Selain penurunan hasil panen tersebut, banyak pohon kelapa yang mati terkena paparan sisa zat pembakaran batu bara yang dibakar. Kemudian yang ketiga yaitu debu-debu hasil pengangkatan batu bara sangat berbahaya bagi kesehatan yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hulwani Sukmo. Baik, terima kasih kepada Cut Naurasifa atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan air conditioner, di mana besarnya penggunaan air conditioner ini akan dipengaruhi oleh kondisi mesinnya. Pengkondisian mesin dibedakan menjadi dua, yaitu kondisi existing dan kondisi yang dibersihkan. Perbedaan energi listrik ini akan mempengaruhi oleh daya yang akan dipakai pada penggunaan energi listrik pada AC. Dapat kita lihat bersama ada 3 contoh ruangan yang dipakai dalam penelitian kali ini. Berdasarkan 2 kondisi tersebut, tampak bahwa terjadi penghematan konsumsi energi listrik sebesar 20,79% pada AC yang telah dibersihkan. Dampak penggunaan air conditioner AC. Yang pertama, AC memberikan efek negatif pada lingkungan berupa gas freon yang dapat menambah kecepatan pemanasan global atau global warming. Yang kedua, freon atau CFC yang ditimbulkan dari penggunaan AC tidak dapat menimbulkan gejala keracunan bagi manusia akibat menghirup udara dari gas tersebut. Efek yang bisa ditimbulkan lagi adalah pembekakan tenggorokan, sulit bernafas, sakit tenggorokan, kehilangan penglihatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada solusi permasalahan dari penggunaan AC yang berdampak kepada lingkungan dan sosial. Solusi yang pertama adalah solusi yang diberikan kepada pemerintah, di mana solusi ini pertama itu adalah menerapkan sistem energi baru terbarukan atau EBT seperti hydropower, angin, solar cell, geothermal, dan lain-lain. Yang kedua adalah pendekatan administratif, di mana pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para pengusaha tambang yang melanggar aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada beberapa solusi yang diberikan oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 di mana bab 2 Pasal 4 Nomor 2. Yang pertama, menggunakan AC hemat energi berteknologi inverter dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan. Yang kedua, menggunakan refrigerator jenis hidrokarbon. Yang ketiga, menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari. Yang kelima, mematikan AC jika ruangan tidak digunakan. Yang keenam, memasang termometer ruangan untuk memantau suhu ruangan. Selanjutnya, mengatur suhu dan kelembapan relatif sesuai standar nasional Indonesia. Selanjutnya adalah mengoperasikan AC sentral. Selanjutnya, memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber-AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang. Untuk solusi selanjutnya bagi perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya, Maratua Solihudin Lubis. Terima kasih kepada Hulwani. Baiklah, saya akan melanjutkan pada slide solusi yang diberikan oleh perusahaan. Solusi yang dapat diberikan oleh perusahaan untuk penghematan batu bara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan teknologi dengan orientasi teknologi preventif atau kontrol protektif. Yang kedua, ada solusi pendekatan lingkungan yang ditujukan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan.
Kemudian ada solusi yang dapat diberikan perusahaan untuk penghematan energi penggunaan AC. Yang pertama ada kriteria program penghematan energi tanpa biaya. Yang kedua ada kriteria program penghematan energi dengan biaya rendah. Next one. Kemudian ada slide solusi yang diberikan oleh engineer. Solusi yang dapat diberikan oleh para engineer untuk penggunaan batu bara adalah yang pertama mengeksplor lebih banyak mengenai sumber daya alternatif lainnya seperti energi baru terbarukan atau EBT sehingga tidak bergantung sepenuhnya kepada batu bara. Yang kedua, solusi yang dapat diberikan oleh engineer untuk penghematan penggunaan energi listrik pada AC yaitu dengan menciptakan teknologi hemat energi seperti AC inverter. Next one. Pada kesimpulan dan saran yang dapat kami berikan pada penelitian ini yaitu kesimpulannya adalah semakin banyak penggunaan AC maka penggunaan energi listrik dapat meningkat dan tingkat produksi batu bara juga meningkat sehingga semakin banyak kandungan CFC di bumi ini dan mengakibatkan perusahaan iklim yang tidak menentu serta akan muncul dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial akibat pertambangan batu bara. Kemudian saran yang kami berikan kepada masyarakat dalam penelitian ini adalah dengan menghemat penggunaan AC dengan cara mematikan AC apabila tidak dibutuhkan dan mengganti dengan AC konvensional dengan AC hemat energi atau inverter. Next one. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari penelitian ini. Next one. Ini juga sambungannya dan terima kasih.